Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noviana dengan NIM C1C0230889, mahasiswa program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Yang terhormat, Bapak Dr. Wirnya Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi terkait dengan akad murabahah. Pada bagian latar belakang dijelaskan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari bank konvensional yang berbasis bunga dan bank syariah yang menggunakan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah merupakan aturan perjanjian sesuai hukum Islam dalam kegiatan perbankan. Salah satu produk pembiayaan bank syariah adalah murabahah, yaitu akad jual beli dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati. Murabahah ini didasarkan pada Fatwa DSN MUI nomor 04/2000 serta Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa jual beli halal dan riba haram. Murabahah menjadi salah satu pembiayaan utama karena sesuai dengan prinsip syariah dan banyak digunakan dalam memenuhi kebutuhan nasabah. Akad murabahah ini didefinisikan sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai dan tangguh. Secara luas, jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling rela. Jual beli adalah memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan sesuai syariah. Pertukaran dapat dilakukan antara uang dengan barang, barang dengan barang yang biasa kita kenal dengan barter, dan uang dengan uang, misalnya pertukaran nilai mata uang rupiah dengan yen. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besar margin keuntungan sehingga akhirnya diperolehlah kesepakatan. Akad murabahah ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, murabahah tanpa pesanan, dan yang kedua, murabahah dengan pesanan. Murabahah tanpa pesanan yaitu pembeli langsung melakukan pembelian atas barang yang sudah tersedia dan tanpa mengikat pembeli. Sedangkan murabahah dengan pesanan yaitu pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual. Nah, setelah itu penjual membalikan barang pesanan dan kemudian memberikannya kepada pembeli atas barang yang telah dipesan. Untuk skema dari murabahah tanpa pesanan dan murabahah dengan pesanan dapat kita lihat di sini. Pada skema murabahah tanpa pesanan, di sini terdapat yang pertama melakukan akad murabahah, lalu yang kedua penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan yang ketiga itu pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan kesepakatan yang terdiri dari harga perolehan dan margin. Untuk skema dari murabahah dengan pesanan, yang pertama yaitu melakukan akad murabahah. Lalu setelahnya penjual membeli barang dan melakukan pembayaran ke supplier. Kemudian supplier menyerahkan barang ke penjual. Dan yang keempat itu penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Lalu proses yang terakhir, pembeli melakukan pembayaran kepada penjual sesuai dengan kesepakatan yang terdiri dari harga perolehan dan juga margin. Untuk dasar syariah, akad murabahah ini ada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran sendiri dibahas di dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20, Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Quran Surah An-Nisa ayat 29, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20 ini dijelaskan bahwa sebagai makhluk yang hidup di dunia, maka senantiasa mencari rezeki dengan bermuamalah, salah satunya dengan jual beli murabahah. Nah, dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 ini menjelaskan tentang keseimbangan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Maka untuk mencari rezeki sebagai usaha untuk hidup di dunia itu melakukan muamalah dengan sesama manusia, termasuk di dalamnya yaitu jual beli murabahah. Sedangkan untuk hadis yang membahas mengenai akad murabahah ini, yang pertama ada hadis riwayat Ibnu Majah yaitu mengenai jual beli harus suka sama suka. Lalu hadis riwayat Ibnu Majah yaitu jual beli harus tangguh mengandung keberkahan dan anjuran memudahkan dalam jual beli. Untuk yang selanjutnya yaitu hadis riwayat Muslim, di sini menjelaskan untuk menolong sesama dalam kesulitan. Lalu yang keempat, larangan menunda pembayaran bagi yang mampu itu dijelaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah,
Ahmad dan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir ini dibahas juga dalam hadis riwayat Bukhari bahwasanya larangan sumpah berlebihan dalam jual beli. Untuk perlakuan akuntansi PSAK 102, di sini ada 4. Yang pertama, akuntansi untuk penjual. Aset diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Penilaian tergantung jenis pesanan dan penurunan nilai diakui sebagai beban. Keuntungan diakui saat akad atau secara proporsional. Lalu yang kedua, akuntansi untuk pembeli. Utang ini diakui sebagai harga jual, aset sebesar harga tunai, selisih sebagai beban, murabahah tangguhan yang diamortisasi. Yang ketiga, penyajian. Piutang murabahah ini disajikan sebesar nilai bersih dan margin tanggungan sebagai pengurang piutang. Yang terakhir, pengungkapan meliputi harga perolehan, status pesanan, dan pengungkapan yang dilakukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 11 mengenai penyajian laporan keuangan syariah. Di sini telah disajikan ilustrasi kasus akad murabahah. Di sini terdapat kasus bahwa seorang pengusaha kecil bernama Ibu Sari ingin membeli oven industri untuk mengembangkan usaha kue miliknya. Harga oven tersebut sebesar 30 juta rupiah. Namun, karena beliau tidak memiliki dana yang cukup, maka Ibu Sari ini mengajukan pembiayaan murabahah kepada Bank Syariah. Nah, sebagai solusi, Bank Syariah ini telah menyetujui permohonan Ibu Sari tadi. Selanjutnya, bank memberikan oven industri dari supplier seharga 30 juta rupiah, kemudian barang menjadi milik bank. Lalu dilakukanlah akad murabahah antara bank dan juga Ibu Sari ini. Bank kemudian menjual oven tersebut kepada Ibu Sari dengan harga sebesar 34.500.000 rupiah, yang terdiri dari harga pokok 30 juta rupiah dan margin keuntungannya sebesar 4.500.000 rupiah. Pembayaran dilakukan secara angsur selama 15 bulan sehingga Ibu Sari ini membayar sebesar 2.300.000 rupiah per bulannya. Setelah akad disepakati, oven diserahkan kepada Ibu Sari dan timbul piutang murabahah dari bank serta kewajiban atau utang bagi Ibu Sari. Dalam kasus ini, bank ini bertindak sebagai penjual dan Ibu Sari ini sebagai pembeli. Transaksi ini termasuk transaksi murabahah. Dengan pesanan karena pembelian, barang dilakukan atas permintaan nasabah. Akad ini sah karena memenuhi rukun dan syarat jual beli. Ada penjual, pembeli, objek, harga yang jelas, serta ijab kabul. Selain itu, bank terlebih dahulu memiliki barang sebelum menjualnya sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Sesuai keuntungan atau margin yaitu 4.500.000 rupiah tadi diakui sebagai sesuai ketentuan, dan karena pembayaran dilakukan secara tangguh maka margin dapat diakui secara profesional selama periode angsuran sesuai dengan PSAK 102. Berdasarkan materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa murabahah ini adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan juga pembeli. Pembayaran atas akad jual beli ini dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Hal yang membedakan merubah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli bahwasanya berapa harga pokok barang tersebut dan berapa keuntungan yang diinginkannya. Pertukaran barang dengan barang terlebih dahulu harus memperhatikan apakah barang tersebut merupakan barang ribawi atau bukan. Jika pertukaran barang ribawi harus dilakukan dengan jumlah yang sama serta dari tangan ke tangan atau secara tunai. Harga ini tidak boleh berubah sepanjang akad. Jika terjadi kesulitan, dapat dilakukan restrukturisasi. Jika tidak membayar karena lalai, maka dapat dikenakan denda. Namun, eh, denda tersebut akan dianggap sebagai dana kebajikan. Pembayaran uang muka juga diperbolehkan. Ada beberapa jenis akad murabahah, seluruhnya halal asalkan memenuhi rukun dan ketentuan syariah. Untuk biaya yang terkait dengan aset murabahah boleh diperhitungkan sebagai beban, asalkan itu adalah biaya langsung menurut jumhur ulama atau biaya tidak langsung yang memberi nilai tambah pada aset murabahah. Pelaksanaan akuntansi untuk murabahah ini diatur dalam PSAK 102. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya lakukan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.